Sebenarnya emas itu saat ini bisa diproduktifkan, artinya bisa memberikan keuntungan buat kita secara bulanan selain dari kenaikan harga emasnya. Nah, caranya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Mas Indonesia dimanapun Anda berada. Golfar doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin, dan juga finansial. Amin ya rabbal alamin. Kali Golfather masuk lagi ke satu pertanyaan dari Ibu Betty Laing terkait dengan investasi emas untuk pensiun. Pertanyaannya adalah, mau investasi emas untuk masa pensiun, apakah bisa? Nah, jawaban singkatnya, bisa Bu Betty. Ya, insya Allah bisa. Cuma, Golfather mau kasih tambahan adalah begini. Kalau kita berbicara perencanaan keuangan untuk masa pensiun, kita bisa temukan banyak sekali tips-tipsnya di dunia maya atau di internet ya. Bapak Ibu bisa cari banyak sekali. Namun, ya, kalau sudah kita bahas terkait emas untuk masa pensiun, nah Golfather hanya ingin menambahkan saja. Ada dua karakter terkait emas kalau mau dijadikan sebagai persiapan masa pensiun kita. Nah, sebelum Golfather bahas yang dua tips tambahan terkait dengan emas sebagai persiapan masa pensiun, Golfather mau menginfokan dulu terkait dengan jenis-jenis investasi secara umum ya teman-teman ya. Jadi investasi itu kan bisa aja kita bagi-bagi atau kategorisasi atau kita golongkan berdasarkan beberapa hal. Misalnya dari sisi risikonya, mulai dari yang rendah, sedang, sampai yang tinggi. Atau juga bisa dibagi berdasarkan modal yang dibutuhkannya. Ada modalnya kecil, sedang, atau juga harus modal yang besar. Nah, Golfather juga mau kasih tambahan, ada juga investasi yang dibagi berdasarkan jenis keuntungan yang didapat oleh kita sebagai investor. Maksudnya gimana Golfather? Maksudnya gini, ada investasi yang memberikan keuntungan dari kenaikan nilai investasinya. Contoh ya, kita beli rumah ya, 5 tahun atau 10 tahun kemudian harga rumahnya naik. Contoh kedua, misalnya teman-teman ada yang beli Bitcoin 5 tahun lalu harganya berapa, sekarang udah naik. Yang ketiga misalnya saham. Kita beli saham di tahun lalu misalnya di harga Rp1.000 per lembar, sekarang udah jadi 1.500 atau 2.000 mungkin ya gitu. Nah, itu jenis investasi yang keuntungannya didapat dari kenaikan harga investasinya. Termasuk di dalamnya adalah emas. Kita beli ada yang 500.000, sekarang udah jadi 1,5 juta. Nah, di situ kita dapat keuntungan. Tipe investasi yang model kayak pertama ini disebutnya investasi dengan pola keuntungannya capital gain yang didapat dari kenaikan harga investasinya. Tipe yang kedua nih teman-teman, investasi yang selain kita bisa dapat keuntungan dari capital gain, dari kenaikan nilai investasi kita juga bisa dapat keuntungan yang sifatnya bisa bulanan atau tahunan. Contoh tadi, rumah. Rumah selain harganya bisa naik, bisa juga rumah itu dikontrakan. Artinya, kita bisa dapat keuntungan secara capital gain dari rumah, dari harga rumah yang naik. Kemudian kalau rumah itu dikontrakan, kita bisa dapat lagi keuntungan dari sewa kontrak yang kita terima, apakah bulanan atau tahunan. Nah, itu contohnya rumah. Saham juga begitu. Saham kita bisa dapat keuntungan dari kenaikan harga sahamnya, capital gain, atau dividen yang diberikan kepada para pemegang saham. Nah, itu ada compoundingnya juga ya teman-teman. Nah, kalau emas, sejauh ini yang kita tahu adalah emas hanya bisa memberikan keuntungan dari kenaikan harga emasnya saja. Ya, jadi masuk kategori capital gain. Ya, belum banyak yang tahu emas itu bisa diproduktifkan juga. Nah, maksud Golfather mengawali informasi ini dengan dua tipe investasi tadi adalah karena dua tips berikutnya menyiapkan emas untuk dana pensiun juga tergantung kita menggunakan emas masuk kategori yang mana, yang pertama atau yang kedua ya. Yang cuma mengandalkan capital gain aja, atau emas bisa juga diproduktifkan. Jadi dapatnya dua, capital gain dan produktif. Oke.
Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Kalau kita menyiapkan keuangan di masa pensiun kita dengan emas, dengan pola yang hanya mengandalkan kenaikan harga emas saja, ya, maka simpelnya Bapak dan Ibu, ini lebih sederhana. Caranya adalah sebagai berikut. Contoh, kebutuhan kita sekarang rutin berapa sebulan? 10 sampai 15 juta, ya. Itu setara emas 10 gram. Nah, itu 1 bulan. Kalau nanti setelah pensiun kita ingin punya penghasilan atau pengeluaran yang lebih kurang sama targetnya, kita bisa nabung emas sekarang udah per bulan 10 gram, ya. Berarti setahun 120 gram. Kalau pada masa pensiun kita ingin menyiapkan sumber keuangan kita dari emas saja, misalnya ya, maka menghitungnya kebutuhan per bulan 10 gram, ya, setahun berarti 120 gram. Kalau target prediksi hidup kita 10 tahun setelah pensiun, ya, berarti 120 gram kali 10 sama dengan 1 kilo 200 gram. Kalau perkiraan hidup kita setelah pensiun 20 tahun lagi, ya tinggal dikali aja. 120 gram per tahun kali 20 tahun. Jadi 2,4 kilo. Itu untuk hidup 20 tahun setelah masa pensiun. Metode yang kedua adalah kalau kita punya ilmu atau tahu bahwa emas itu bisa diproduktifkan, ya. Dan ini yang belum banyak orang yang tahu. Nah, Goldfather yang mau sharing yang ini nih, yang penting nih, teman-teman. Kalau kita punya informasi atau pengetahuan bahwa emas bisa diproduktifkan, konsekuensinya adalah kebutuhan emas pada saat pensiun itu bisa jauh lebih sedikit. Kok bisa Goldfather? Nah, begini ceritanya. Sebenarnya emas itu saat ini bisa diproduktifkan. Artinya bisa memberikan keuntungan buat kita secara bulanan selain dari kenaikan harga emasnya. Nah, caranya gimana? Cara yang sudah Goldfather lakukan adalah kita bisa menitipkan emas ke sebuah lembaga namanya GMI, Gema Mandiri Indonesia. Kantor pusatnya di Bandung. Berdiri sejak 2011. Jadi sekarang 2025, sekarang udah lebih kurang 14 tahun. Nah, GMI ini punya satu fitur namanya layanan titip emas, ya. Kita bisa titipkan emas kita ke GMI, kemudian diputar dalam artian diperjualbelikan, karena GMI ini kan seperti toko emas, yaitu aktivitasnya jual beli emas. Sehingga emas yang kita titipkan ke GMI akan dimasukkan ke dalam proses transaksi jual beli emasnya oleh GMI. Nah, hasil dari jual beli emas oleh GMI ini kan dapat keuntungan GMI-nya. Nah, kita dibagi, itu bisa dikasih bagi hasilnya. Pertanyaan kedua adalah berapa kira-kira besar bagi hasil yang kita dapat dari GMI? Sejauh yang Goldfather tahu, ini bisa bervariasi teman-teman ya, tidak ada yang pasti. Namun kisarannya antara 0,8% sampai 1% per bulan dari jumlah emas yang kita titipkan, ya. Dan minimal emas yang dititipkan adalah 25 gram. Ya, jadi kalau kita nitipin emas sebesar 25 gram, maka bagi hasilnya, dalam emas juga nih enaknya tuh, per bulan kita akan dapat 1% ya, lebih kurang 0,25 gram per bulan. Ya. Besarnya ini tergantung dari satu jenis kontraknya, mau berapa lama, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Ya, kedua dari hasil yang didapat GMI dari aktivitas jual belinya, ya. Jadi Goldfather cuma sampaikan kisarannya. Nah, kalau kita sudah paham bahwa emas bisa diproduktifkan, ini yang menarik. Jadi kita tidak harus menjual emas kita pada masa pensiun untuk membiayai hidup kita. Bisa juga kita cukup memproduktifkan emas kita dan kita hidup dari bagi hasil yang kita terima setiap bulannya. Sehingga emas kita tetap harganya cenderung naik dalam jangka panjang, plus kita dapat bagi hasil setiap bulan untuk tambah-tambah biaya hidup. Kalau mau besar ya titipannya tambahin aja gede gitu ya. Gitulah kira-kira teman-teman. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua adalah untuk memproduktifkan emas. Ini juga yang lagi Goldfather tunggu-tunggu, mudah-mudahan sebentar lagi udah ada, adalah Bullion Bank Indonesia, di mana Pegadaian sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai Bullion Bank pertama di Indonesia nih guys. Kenapa Goldfather sampaikan peluang untuk memproduktifkan emas ke Bullion Bank? Karena
sejauh yang Goldfather tahu, salah satu layanan yang ada di Bullion Bank adalah kita bisa titipkan emas kita, kemudian diputar di transaksi Bullion Bank itu, dan kita bisa dapat bagi hasil. Tapi kalau Bullion Bank prakteknya Goldfather belum tahu ya. Kalau yang GMI, Goldfather udah ngerasain sejak 2018 sampai sekarang. Alhamdulillah aman. Nah, itu dia teman-teman tips khusus ya, di luar dari tips tambahan yang sudah diberikan para pakar keuangan terkait perencanaan keuangan pensiun dengan emas. Bapak Ibu silakan pilih mau yang model pertama ya, membiayai keuangan pensiun kita dengan jual emas tiap bulan dari hasil emas yang disimpan. Yang kedua, atau kita coba untuk memproduktifkan emas kita dan kita bisa membiayai masa pensiun kita dari hasil memproduktifkan emas kita ini. Gitu ya Ibu Betty Laing, semoga bermanfaat, dan juga untuk Bapak Ibu semuanya tetap semangat, tambah sekali lagi menuju One Family One Kilo for Better Indonesia. Dah, assalamualaikum.